Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Wahyu Nugraha, STPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rancangan acak kelompok non-faktorial dengan anggota kelompok Nia Krisdiana, Erika Suandari, Nur Afni Dwi Septiana, Mat Yusuf, dan M. Gilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Pengertian RAK. RAK adalah rancangan acak kelompok yang rancangan acak ini dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Baik, selanjutnya ada alasan penggunaan RAK. Yang pertama, RAK ini digunakan untuk lingkungan yang heterogen atau tidak homogen. Yang kedua, perlakuan dalam RAK ini diatur masing-masing pada setiap kelompok atau blok. Yang ketiga, kelompok sebagai ulangan. Dalam setiap kelompok kondisinya harus homogen. Pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. RAK ini juga banyak digunakan pada penelitian di bidang lapangan. Kemudian terdapat dua sumber keragaman, yaitu ada perlakuan dan juga kelompok galat, dan keragaman respon ini disebabkan oleh adanya perlakuan kelompok dan juga galat. Selanjutnya ada perbedaan mengenai antara RAL dan juga RAK. Pada RAL, satuan percobaan itu homogen, kemudian keragaman responnya itu disebabkan oleh adanya pengaruh pada perlakuan. Sedangkan pada RAK, satuan percobaannya bersifat heterogen, keragaman respon disebabkan oleh pengaruh perlakuan dan juga kelompok. Pengaruh dari keragaman lain yang diketahui yang berada di luar perlakuan yang kita coba. Dihilangkan dari galat percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mat Yusuf. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan RAK. Yang pertama kelebihan. Cek. Lebih hipotesis. Selanjutnya interaksi antara kelompok sangat sulit. Yang ketiga, jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Yang keempat, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat. Selanjutnya ada ciri-ciri RAK. Dalam RAK terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, satuan percobaan heterogen. Yang kedua, keragaman respon disebabkan pengaruh perlakuan dan kelompok. Yang ketiga, pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba dihilangkan dari galat percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Selanjutnya ada rumus-rumus dalam RAK. Dalam RAK terdapat rumus yaitu FK. FK didapatkan dari jumlah data keseluruhan yang sudah dikuadratkan dibagi dengan perlakuan dikali dengan kelompok. Selanjutnya ada JKT. JKT didapatkan dari jumlah perlakuan atau jumlah data yang dikuadratkan dikurang dengan FK yang telah didapatkan. Selanjutnya ada JKK. JKK didapatkan dari jumlah data yang sudah dikuadratkan dibagi dengan kelompok dikurang dengan FK. Untuk JKP atau perlakuan didapatkan dari jumlah data yang sudah dikuadratkan dibagi dengan perlakuan dikurang dengan FK. Untuk JKG sendiri didapatkan dari JKT dikurang JKK dikurang JKP. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau analisis ragam. Terdapat beberapa karakteristik, yaitu ada derajat bebas atau DB, ada jumlah kuadrat atau JK, dan kuadrat tengah atau KT, F hitung, dan F tabel. Untuk DB kelompok sendiri didapatkan dari kelompok dikurang dikurang 1. Untuk DB perlakuan didapatkan dari perlakuan dikurang 1. Untuk DB galat didapatkan dari kelompok dikurang 1 dikali dengan perlakuan dikurang 1. Setelah itu dijumlahkan. Untuk JK kelompok perlakuan galat langsung dimasukkan dari perhitungan yang telah didapatkan tadi. Untuk kuadrat tengah atau KT didapatkan dari, untuk KT kelompok didapatkan dari
JKK dibagi dengan DB kelompok. Untuk KTP didapatkan dari JKP dibagi dengan DB perlakuan. Untuk KTG didapatkan dari JKG dibagi dengan DB galat. Untuk F hitung sendiri didapatkan dari KTK dibagi dengan KTG dan KTP dibagi dengan KTG. Baik, selanjutnya ada contoh soal, di mana contoh soal dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan konsentrasi pupuk terhadap banyaknya jumlah daun pada tanaman. Di sini sudah terdapat data dari perlakuan pupuk A0 sampai dengan A3, lalu dengan pengulangan atau kelompok dari 1 sampai dengan 6. Selanjutnya yang diperlukan adalah kita mencari nilai jumlah dari masing-masing data yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sum. Lalu setelah itu pada perlakuan dicari juga nilai jumlahnya, digunakan juga rumus sum sama dengan sebelumnya. Setelah diperoleh nilai jumlah rata-rata, jumlah dari masing-masing data, lalu selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari faktor keberhasilannya. Di mana faktor keberhasilan dapat dicari dengan menggunakan rumus nilai jumlah total dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya perlakuan, yang dikalikan dengan banyaknya ulangan atau kelompok. Setelah didapatkan nilai FK, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap nilai JKT, di mana nilai JKT dapat diperoleh dengan rumus seluruh data yang dikuadratkan, atau dapat dicari dengan menggunakan rumus sum square. Lalu dikurangi dengan nilai FK. Setelah nilai JKT diperoleh, selanjutnya dilakukan perhitungan pada nilai JKK, di mana nilai JKK dapat diperoleh dengan menggunakan data pada jumlah kelompok yang dikuadratkan, atau dapat dicari dengan menggunakan rumus sum square. Kemudian dibagi dengan banyaknya perlakuan, yaitu sebanyak 4 perlakuan, dan dikurangi dengan nilai FK. Lalu setelah nilai JKK diperoleh, selanjutnya dicari nilai JKP, di mana nilai JKP dapat diperoleh dari nilai jumlah dari seluruh perlakuan yang dikuadratkan, lalu dibagikan dengan banyaknya ulangan atau kelompok, dan dikurangi dengan FK, yang mana pada pengkuadratan dari data-data ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sum square. Lalu dibagi dengan banyaknya data kelompok, yaitu sebanyak 6, dan dikurangi dengan nilai FK. Setelah didapatkan nilai JKP, dicari pula nilai JKG-nya. Di mana nilai JKG dapat diperoleh dari pengurangan JKT dengan JKK, lalu dikurangi juga dengan JKP. Baik, lalu setelah diperoleh seluruh data FK, JKT, JKK, dan JKP dan JKG, dicari pada ANOVA nilai derajat bebas atau DB pada kelompok,
di mana DB kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus R atau banyaknya kelompok dikurangi dengan 1. Di mana di sini banyak kelompok adalah 6. 6 dikurangi dengan 1. Sehingga dihasilkan 5. Lalu pada perlakuan dilakukan dengan menggunakan rumus T atau banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Dan di sini perlakuan yang dilakukan ada 4. Lalu dikurangi dengan 1. Dan dihasilkan sebanyak 3 nilai DB-nya. Setelah itu nilai galat dapat diperoleh melalui rumus R dikurang 1 atau 6 dikurangi 1 dikalikan dengan banyaknya perlakuan dikurangi 1. Di mana perlakuan di sini ada 4 dikurangi 1 dan didapatkan hasilnya. Lalu selanjutnya nilai DB total dapat diperoleh dengan menggunakan rumus SUM. Selanjutnya pada kolom JK, pada JK kelompok nilainya sama dengan JKK. Lalu pada JK perlakuan nilai yang terdapat di situ sama dengan nilai JKP. Lalu selanjutnya pada JK galat sama dengan JKG. Dan pada JK total sama dengan JKT. Selanjutnya untuk menghitung nilai KT dari kelompok, perlakuan, dan galat dapat digunakan rumus nilai JK pada kelompok dibagi dengan nilai DB kelompok. Lalu pada KT kelompok diperoleh dengan nilai JK kelompok. JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Dan pada KT galat dilakukan hal yang sama, yaitu pada JK galat dibagi dengan DB galat. Selanjutnya, untuk mencari F hitung, dapat digunakan rumus pada KT kelompok dibagi dengan KT galat. Lalu pada perlakuan sama dilakukan pembagian pada KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Selanjutnya, untuk menghitung nilai F tabel dapat dilihat pada tabel F atau dapat digunakan rumus FINV dengan nilai signifikansi 0,05, lalu digunakan DB kelompok, dan juga digunakan DB galat. Lalu pada nilai F tabel dengan signifikansi 0,05 pada perlakuan dapat dilakukan hal yang sama, yaitu menggunakan rumus FINV dengan nilai signifikansi lalu ditambahkan dengan nilai DB perlakuan lalu DB galat. Selanjutnya pada nilai signifikansi 0,01 dilakukan hal yang sama, yaitu dapat menggunakan rumus FINV dengan nilai signifikansi 0,01 lalu digunakan DB kelompok dan juga digunakan DB galat. Dan dilakukan hal yang sama pada signifikansi 0,01 dapat dihitung dengan menggunakan rumus FINV. Masukkan nilai signifikansi, nilai DB perlakuan, dan juga nilai DB galatnya. Berdasarkan nilai dari F hitung dan F tabel, dapat dilihat bahwa nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel pada nilai signifikansi 0,01 dan juga 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan perbandingan konsentrasi pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah daun pada tanaman.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.